Bukan dengan saya di Markus pasal 2. Markus pasal 2, saya mau bicara soal hati Tuhan untuk jemaat Pro M. Visi Tuhan untuk ibadah kita seperti Ezra. Saya berdoa dan saya berharap agar hati Tuhan betul-betul dibuat telanjang di depan kita. Hatinya bisa transparan kita lihat dan pandang. What a pity if we have to miss God's heart. Kalau kita harus kehilangan hatinya, kita menjadi zombie-zombie kerajaan sorga, berjalan tanpa denyut nadi. Apa yang membedakan seorang yang rohani dengan yang tidak? Bukan aktivitasnya, tapi pengenalannya. Saya berdoa mata Anda dan mata saya tidak pernah kurang minyak untuk bisa melihat dengan jelas, menembus aktivitas kita dan melihat hati itu yang selalu menunggu. Markus pasal 2, orang lumpuh disembuhkan. Ayat pertama, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah, berhenti di sana. Setelah lewat beberapa hari, tergantung siapa yang melewati. Kalau yang melewati manusia biasa, tidak akan terjadi apa-apa. Toh nggak terlalu banyak perbedaan, cuman beberapa hari doang. Tapi kalau yang melewati Yesus, banyak yang terjadi yang membuat kita akan sangat ketinggalan. Kapernaum dilewati sesudah lewat beberapa hari. Kapernaum dilewati Yesus beberapa saat. Coba bayangin gak? Sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum. Saya mau beritahu Kapernaum ini apa? Kapernaum itu dalam bahasa aslinya artinya adalah rumah nyaman. Yesus lahir di Bethlehem, sebentar lagi hari Natal, dibesarkan di Nazaret, memulai pelayanannya di Galilea dan menaruh basis pelayanannya, tahu di mana? Kapernaum. Hari-hari ini saya belajar kitab Injil, kitab Markus khususnya, sebab mempersiapkan untuk saya mau membawa lebih dari hampir 160 orang ke Timur Tengah bersama dengan saya dalam waktu hitungan berapa minggu lagi, yaitu untuk kita KKR di Bethlehem dan tur di Israel. Waktu saya pelajari, interesting sekali, saya sendiri kok bisa melewati fakta itu. Waktu saya dalami cerita pelayanan ministrinya Tuhan Yesus di atas muka bumi ini, ternyata pusatnya, tempat Yesus itu selalu menaruh mejanya, istilahnya kantornya itu Kapernaum. Ini kalau kebaktian tuh Yesus itu hadirnya selalu di sana, yang lainnya itu cabang. Bayangin gak? Betapa pentingnya Kapernaum. Namun Yesus meletakkan kantor pusatnya di sebuah tempat yang mendewakan zona nyaman. Berbicara apa tentang kita? Bahwa ketika Yesus utus cuman hamba-hamba murid-muridnya, di tempat lain bisa terjadi revival. Di sana dia harus sendiri datang. Jangan pernah kita artikan langsung dengan mentahan, karena sekarang Yesus hadir di mana-mana. Cuman zaman itu kan Tuhan Yesus hadir secara jasmani, gak bisa berada di dua tempat di waktu yang sama. Jadi dia harus memilih nih, kakinya harus berdiri di mana. Dia harus memilih, dia harus duduk di kursi di kota mana. Maksudnya dia harus memilih sebuah lokasi untuk dia menaruh diri, dan dia tetapkan pilihan itu jatuh kepada sebuah kota namanya Kapernaum. Dan kalau kita nanti baca di kitab Injil, ada beberapa kota yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Salah satu yang Tuhan tegur dan sesali adalah Kapernaum. Luar biasa. Celaka kamu Kapernaum. Itu sama dengan kalau itu saya bilang celaka kamu Surabaya. Celaka kamu Kapernaum. Karena jikalau terjadi mujizat-mujizat seperti yang terjadi di dalammu, andai kata mujizat-mujizat itu terjadi, kedekatan dengan aku itu bisa dirasakan seperti di kotamu, di Sodom dan Gomora, maka Sodom sampai hari ini masih berdiri. Kamu tidak akan dibawa ke langit.
Kamu akan diturunkan serendah-rendahnya. Kata-kata itu sama sekali tidak menyanjung, menegur ia. Yesus berkata, hai Kapernaum, aku memberimu kesempatan 3,5 tahun, waktuku yang paling penuh dengan protein dan lemak. Waktuku yang paling efektif. Urapanku yang paling kental kuletakkan di sana, bahkan secara jasmani aku hadir. Namun kau tidak berubah. Seperti namamu, engkaulah zona nyaman. Rumah nyaman, kenyamananlah Allahmu. Aku tidak pernah menjadi Mesiasmu, sebab kau tidak mau tahu apa yang di hatiku. Yang penting apa yang hatimu mau dan suka sudah dapat, itu cukup bagimu. Dan kalau belum dapat, kau kejar itu. Kalau perlu, engkau abaikan apa yang kuinginkan sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia berkata, engkau tidak akan kuangkat setinggi langit, kuturunkan serendah-rendahnya. Jikalau mujizat yang terjadi di dalam kotamu itu terjadi di Sodom dan Gomora, jikalau kedekatan secara fisik itu dialami oleh mereka, kota itu niscaya atau pastilah masih berdiri hingga hari ini. Wow. Tuhan kecewa dengan Kapernaum. Saudara tahu nggak? Padahal jangan pernah kita menganggap hanya karena Tuhan hadir berarti dia senang. Hanya karena dia ada di sana berarti dia bahagia. Makanya ada ayat yang mengatakan kita harus mencari dia. Mencari itu dengan sengaja. Ngapain dicari kalau orangnya ada di sana? Kebanyakan orang kan seperti itu sama Tuhan. Sama dengan pasangannya. Pasangannya sudah di rumah, tetapi dia tidak pernah merasa kedekatannya. Pasangannya sudah di rumah tapi diabaikan untuk baca koran. Yesus juga merasa yang sama. Hello, aku ada di sini. Tidakkah seorang pun mau mencari dan menanyakan aku? Hi Jesus, hi Lord Jesus, how are you doing today? What would you like? How can I serve you better? What do you really want? Mau minum apa? Kopi atau teh? Minimal tanya. Tuhan maunya kopi atau teh? Jawabannya pasti tidak, kedua-duanya. Yang kuinginkan adalah jiwa-jiwa. Aku tidak minta korban bakaran persembahanmu. Tapi yang korban sembelihan bagiku adalah hatimu yang hancur. Untuk apa yang menghancurkan hatiku? Aku tidak ingin hewan sembelihan. Tetapi yang kuinginkan adalah ini. Catatlah baik-baik dan pikirkanlah, kata Yesus kepada umatnya. Aku inginkan belas kasihan. Itu yang kurindukan. Apakah kau punya itu untuk memberiku makan? Itulah makananku. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan dia ngomong itu setelah berjumpa dengan seorang wanita Samaria yang barusan lewat papasan dengan murid-muridnya yang keluar pergi roti untuk Yesus. Mereka gak paham. Ketika mereka kembali bawa roti, Yesus menolak makan. Mereka berkata, siapa yang kasih dia makan? Yesus berkata, makananku bukan itu. Aku kalau sudah dapat makananku, makanan itu boleh iya, boleh enggak. Aku bisa puasa 40 hari lagi, enggak keberatan. Tapi tadi wanita itu papasan dengan kalian, kok kalian enggak perhatikan? Yuk, tapi kan kita enggak kelihatan. Enggak mungkin enggak kelihatan, di zaman itu terang benderang jam 12 siang. Enggak ada wanita ngambil air di sumur tuh enggak ada, karena mereka takut nanti tubuhnya jadi sunburn atau kebakar dengan matahari sang surya. Wanita itu siang-siang hari bolong ngambil air dari sumur, harusnya mencurigakan. Kalian sudah tahu itu wanita jalang. Kalian sudah tahu. Dan kalian tahu dia berjalan ke arahku, tetap kalian tidak mengasyirnya kepadaku, menaruh di tempat yang posisi yang tepat, sehingga aku dalam lapar-lapar gini harus membuka pembicaraan dengan wanita itu agar dia terbuka padaku. Bukankah sudah kudelegasikan kepadamu kunci kerajaan sorga? Terus mereka diam. Iya Tuhan. Kan gak semua Yesus katakan maupun perbuat dicatat kan. Jadi saya harus bayangkan kira-kira Tuhan ngomong apa. Karena kalau sama muridnya, dia gak pakai perumpamaan bro. Dia gak pakai. Dia ngomong apa adanya. Kalian tahu. Kalian gak asyir dia. Malah justru waktu kita lewat Samaria, kalian malah minta halilintar kok. Kalau bisa mereka digledek. Kalau bisa mereka thunder. Atau kalau bisa mereka dipetir, disambar. Nah itu, murid-murid Yesus paling pintar yang sambar-sambar gini.
Yang petir-petir begitu. Kalau bisa dipetir, disambar sekalian. Tapi ketika kalian lihat wanita ini membutuhkan, kalian tidak taruh tepat di dekatku, di mana aku bisa melayani dia dengan terbaik. Malah engkau membiarkan aku sendirian dengan wanita. Yesus secara fisik saat itu tetap adalah pria, ingat itu. Lihat, you guys deserted me when I needed you the most. Kalian meninggalkan aku ketika aku paling membutuhkanmu. Konseling satu persatu. Yesus punya roh yang ajarkan kepada gereja Mawar Sharon kan, untuk bijaksana. Kalau konseling lawan jenis jangan sendirian. Terpaksa Tuhan sendirian. Murid-muridnya gak ngerti. Mereka menyembah Tuhan tanpa pengenalan. Yesaya berkata, Yeremia berkata, ibadah seperti itu gak terlalu berkenan. Saudara tahu gak? Kapernaum, zona nyaman. Pro-M, engkau nyaman. Puji Tuhan, daripada dalam perang ya kan? Tetapi jangan jadikan itu tujuan akhirmu. Jadikan itu sebagai sebuah suntikan iman. Kalau kami aman, kami harus bersyukur. Kalau kami bersyukur, kami mesti bergerak. Mesti bergerak. Justru ketika kita lagi damai itulah kita perlu beriman. 9 karunia, 9 buah dikawinkan masing-masing menurut urutannya. Maka namanya buah yang namanya damai, itu persis paralel dengan karunia yang namanya iman. Karunia iman yang memindahkan gunung. Justru kalau damai, jangan tidur di dalam kerajaan sorga. Peraturannya berbeda. Kalau tenang, justru harus bergerak. Jangan tunggu kalau risau baru bergerak. Karena kekuatannya berkurang karena terjadi pertikaian internal. Tapi ketika ada damai di hati, damai di hidup, aku punya anak sekalang satu, keluar lagi muncul yang kedua. Hidupku sekarang mulai mapan, pekerjaan mulai bisa stabil, saya mulai bisa nabung, mulai mikir nanti ruko atau rumah atau apartemen mana yang saya beli. Then move. Kalau tidak, Tuhan akan kirimkan. Ketika musimnya lewat, Tuhan kirimkan sesuatu yang membuat kita gak bisa bergerak. Dan yang membuat kita gak bisa bergerak itu namanya pemurnian. Jadi saya lagi jelaskan kepada Anda bahwa Kapernaum ditinggal sama Tuhan sebentar. Dan waktu Tuhan tinggalkan itu, mereka ketinggalan banyak. Ya. Kasihan sekali. Namun sekarang coba kita baca ya. Ayat 2, ayat 3. Ngomong kanan kirinya. Oh, Pastor Philip gak marah kok. Ya, cuman berapi-api. Praise the Lord ya. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Tunggu. Ayat 2 berkata, orangnya begitu banyak. Ini mimpi setiap pengkhotbah. Setiap kali melayani selalu diminati. Yang datang full house sampai overflow-nya pun ada overflow kedua. Inilah faktanya hari itu ketika Yesus ada di sana. Ayat 2. Tapi Kapernaum terkenal dengan orang-orang yang cuman begitu kalau event. Nah, kita perhatikan loh ya, sifat Kapernaum ini sedikit banyak secara profetik bicara tentang kita kalau nggak hati-hati. Jemaat dan kekasih-kekasih Tuhan di Pro-M, anak-anak Tuhan di sini. Mereka cuman begitu. Nah, ini yang saya sebut di ayat 2, inilah rimbun daunnya. Jangan sampai kita ini di mata Allah sebuah pelayanan yang hijau sekali, rimbun daunnya. Apa yang salah dengan rimbun daunnya? Yang salah adalah Yohanes 15. Bukan salah ayatnya, tapi gara-gara itu jadi salah warna ini. Kok bisa? Setiap pohon serimbun apapun tidak ada buahnya, tebang. Amazing. Tebang. Tapi yang berbuah dimurnikan supaya lebih banyak berbuah dan tidak ikut-ikutan. Wow. Tebangnya sebuah carang seperti kita di Pro-M bukan berarti ditutup ibadah, jangan salah. Tetapi matinya sebuah potensi generasi seusia kita. Mereka akhirnya kedugem, ke narkoba, dan kita gak bisa buat apa-apa. Iblis colong mereka di depan hidung kita, dan kita cuma gigit jari memandanginya.
That is gonna be the greatest loss of our lives. Meskipun kita hari ini dapat promosi dari seorang manajer, dari seorang pekerja biasa jadi manajer, gaji dinaikkan 3 kali, anak cuma 1 sekarang 3, yang dapat 3 jadi 7. Dalam nama Yesus saya berdoa supaya anak cucu di sini banyak sekali di Pro M, terkenal penyerahan anaknya dahsyat sekali. Cuman sekalipun kita dapat harta duniawi dan berkat seolah-olah di mata Allah kita gagal total. Karena kalau kita tidak menangkap isi hatinya, kita telah membunuh potensi ilahi itu. Dan itu tidak ada duanya ketika kita masuk ke dalam gerbang sorga suatu hari, ketika dibukakan kitab-kitab lain selain kitab kehidupan. Karena Daniel mengatakan ada kitab-kitab lain. Kitab-kitab lain itu juga bicara tentang kitab Alfa dan Omega sebelum sesudah. Dan Tuhan akan tunjukkan harusnya begini, harusnya begitu. Dan Tuhan ketika bukakan sama kita, kita akan menangis. Nyata Tuhan merancangkan sebuah kebangunan yang dahsyat di usia-usianya Pro M ini, di dalam masa hidup kita, bukan besok, tapi sekarang. Dan itu gone missing. Gone missing. Bukannya kita jadi fisherman, fisher of men, penjala ikan, penjala manusia, tapi the revival has gone. Kalau Tuhan mau pakai kita pasang tanda di depan, the owner of the shop has gone fishing. Kita lenyap, tidak available di hadapan Tuhan. Kapernaum di ayat 2 tidak membuat Tuhan kagum. Kok bisa begitu? Karena pada saat itu mereka cuma rimbun daunnya. Mereka cuma hijau di mata orang, di mata Tuhan mereka kering kerontang. Tapi good news, kabar baiknya, sekalipun Tuhan mengecam Kapernaum, salah satu yang Tuhan kecam Kapernaum, ada tempat lagi yang lain yang Tuhan kecam, termasuk Betsaida dan sebagainya. Anda bisa baca sendiri di kitab Injil. Di Lukas pasal 10 ada, di Matius juga ada. Tetapi di Kapernaum tidak semuanya kerugian. Puji Tuhan, Allah kita selalu punya remnant, atau selalu punya menyisakan orang-orang yang tidak mencium kaki Baal, yang tidak mau tunduk dengan tekanan rekan sebaya. Selalu ada orang yang tidak mau ikut arus dunia dan menentang dan melawannya. Di dalam setiap perkumpulan selalu ada orang yang berdiri di pihak Tuhan, di pihak hatinya. Selalu ada. Seperti zaman Elia, dia gak seorang diri, ada 7.000 di tengah-tengah berapa juta orang Israel yang tidak mencium kaki berhala, tidak ikut-ikutan dengan kebudayaan saat itu yang membutakan secara rohani. Saya berdoa dalam nama Yesus, biarkan firman saya tidak mendatangkan damai hari ini, tapi menimbulkan pertikaian yang perlu di antaramu. Sehingga satu orang dengan satu orang lagi, musuhmu adalah orang-orang di dalam rumahmu. Ini rumah Tuhan, bukan? Kalian semuanya adalah teman, tapi kalian juga adalah lawan. Ketika kalian datang ke sini, kalian harus memutuskan hubungan dengan orang kanan kiri. Aku datang menyembah, bukan untuk mendapatkan perkenananmu. Aku tidak akan takut kalau aku harus berlutut. Aku tidak akan takut kalau aku harus angkat tangan. Kalau aku harus nangis, aku tidak akan ikut-ikut. Kalau kamu tidak mau lari, nanti lama-lama aku yang akan ajari gimana kamu berlari di dalam Tuhan. Aku tidak akan ikut-ikut dengan kebudayaan Pro M yang ada dalam ibadah ini. Mereka, kalau orang datang ke sini berdandan dengan baik dan sebagainya, oke semua, puji Tuhan, memberi yang terbaik pada Tuhan. Ya, tapi aku mau memberi yang lebih baik daripada yang terbaik menurut pikiran orang. Orang-orang datang kemari tangan kosong, tangan hampa. Aku mau mengusahakan setiap Sabtu ada seorang temanku yang saya ajak kemari. Biarkan yang lainnya tidak membawa pun, saya tetap diam-diam akan taat. Sekalipun gak ada altar call pun, saya akan bawa ke kolam baptisan. Saya tidak akan ikut-ikutan. Tuhan selalu menyisakan orang-orang yang setia. Puji Tuhan, di ayat yang ketiga, jumlah mereka ada 4. Saya sebut mereka adalah sahabat-sahabat Allah. Ini yang saya sebut sebagai buah, bukan rimbun daunnya. Ayat 3, ada orang-orang, saya senang kalau sudah ada orang-orang di sini, ini yang mencuri hati Tuhan. Makanya dijadikan Alkitab, kan? Dimasukkan dalam sejarah kitab yang tidak akan pernah lenyap sekalipun sejarah ditutup. Seiota pun dari firman ini tidak akan dibatalkan. 4 orang ini bukan masuk ke dalam Hall of Fame, mereka masuk di dalam Hall of Eternity.
Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Berhenti sebentar. Beda ayat 2 dan ayat 3 di mana ayat 2 tadi bicara tentang rimbun daun. Ayat 3 bicara tentang buah yang Kristus cari di dalam sebuah ibadah atau di dalam sebuah gereja. Ada 4 orang. Saya senang sekali kata ini. Ada 4 orang. Tuhan Yesus, aku mohon, adakah 4 orang di sini? 4 orang aja. Saya akan tinggalkan 1000 orang. Saya akan tinggalkan 996 orang. Untuk punya private session dengan 4 di antara Anda. Aku tinggalkan ibadah ini. Untuk bicara dengan 4 di antara kalian saja. Duduk, saya muridkan kalian sampai jadi soul winners. Pemenang jiwa. Dan bagi Tuhan itu akan menjadi investasi yang lebih pintar daripada menebar jala sembarangan dan menebar benih ke kanan kiri dan jatuh di jalan-jalan yang keras. Anda belajar sesuatu so far? Hati gak enak kan? Hati gak enak kan? Sedikit-sedikit gak enak rasanya. Kayak diaduk-aduk. Saya gak sengaja loh ya. Jangan salahkan saya. Kalau mau marah-marah sama Tuhan saja. Saya cuma pesuruh. Tapi siapa yang berani berbantah dengan penciptanya? Kita kan ladang dan bangunannya. Tuhan mau rombak kayak, mau banting kayak, mau jatuhin kayak. Dia pejunan, kita tanah liat. Dia mau bentuk kita menjadi bentuk yang baru, silakan. Tanpa mengubah ibadah dan jamnya. Tanpa mengganti namanya, revolution segala. Tuhan tidak perlu mengubah apa-apa. Untuk mengubah format hati kita. Dan saya berdoa khotbah saya ini akan mengoperasimu besar-besaran. Kenapa saya lakukan ini? Karena saya mencintaimu, percaya enggak? Kenapa saya lakukan ini? Karena saya sendiri pun dirombak oleh Kristus. Karena itu saya terus berbuah. This is called a pruning message. Firman yang memurnikan untuk berbuah lebih banyak lagi. Terimalah dengan rendah hati dan lembut hati. Niscaya engkau pasti akan berbuah. Amin. Pasal ayat 2 tadi bicara tentang rimbun daun. Ayat 3 bicara tentang buah-buahnya. Ada 4 luar biasa. Orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ayat 4. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Karena orang banyak itu. Perhatikan sebentar, berhenti di sana. Kekuatan orang banyak saya harus akui. Biasanya kalau sebuah kelompok manusia jumlahnya ratusan pula atau ribuan. Biasanya memunculkan sebuah kebudayaan yang tidak tertulis dan tidak dikatakan. Apalagi kalau ada kebutuhan, kebudayaan tunggu menunggu nanti menanti. Maka masuklah kematian rohani. Karena tidak ada yang berani menjadi teladan, menjadi sepur yang menarik gerbong-gerbong yang lain. If you do that, you let death enter the house. If you want to jump, tidak berarti ada orang-orang yang memuji Tuhan cuma yang melompat. Tapi kalau di sini ada orang yang datangnya dulu dari AOG, Anda lompat-lompat. Pertanyaan saya, kalau Anda lompat untuk Tuhan dulu, kenapa sekarang nggak lompat? Karena kenapa? Karena temannya beda. Berarti dulu lompat karena teman. Saya terlalu jujur kali. Anda mau lompat? Lompatlah. Biarkan Roh Kudus melompat ketika Anda melompat. Dia melompat ke tubuhmu dan menjadikanmu showcase-nya untuk yang lainnya cemburu. Tuhan itu dalam bisnis membuat semua orang yang mendekati dia suam-suam kuku cemburu. Lihat yang berapi-api. Lompatlah. Tapi memang kalau dulu nggak lompat, ya nggak usah terpaksa lompat. Nanti aneh lompatnya. Amin, saudara-saudara. Saya tekankan sebuah kebudayaan kerajaan sorga. Namanya berani, bukan berhikmat. Hikmat terlalu didewakan. Stop. Hikmat itu nggak perlu di mana tidak dibutuhkan. Tapi ketika dia diminta oleh Tuhan, hikmat itu kan datang sendiri, tidak perlu kau doakan. Justru yang perlu Anda doakan, sama dengan murid-murid dan rasul-rasul di perjanjian baru, di gereja mula-mulai, mereka doakan adalah keberanian, bukan hikmat. Hikmat itu datang sendiri, bahkan gak minta pun. Ketika engkau diadili di mahkamah agama, Roh Kudus, Tuhan menjanjikan Roh Kudus akan memberimu kata-kata hikmat tepat pada waktunya tanpa kau minta. Don't ask for wisdom. Don't ask for courage and boldness. Wisdom will come. Ask for wisdom
And you'll hide behind it in order not to be courageous. Terjemahannya nanti bisa tanya sama Pak Victor. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini luar biasa. Mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Sebuah kebudayaan tidak tertantang, nanti akhirnya justru akan menghalangi orang. Ini yang disebut icebreaker, bukan sebuah game. Sebuah palu godam seorang rasul akan menghancurkan setiap batu. And I'm doing that, I've done that to Europe, and I will do it. Saya akan lakukan itu untuk Kapernaum. Saya lakukan itu untuk Bethsaida, saya lakukan untuk Kapernaum. Icebreaker itu bukan game, tapi urapan yang menembus bak tsunami, masuk di dalam, menerobos gerbang-gerbang pikiran manusiawi. Saya berdoa ini akan mengubah kita. Lalu kita lihat ayat 4. Tapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Wow. Mereka buka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Tunggu sebentar. Mereka ngapain atap yang di atas Yesus? Mereka membuka. Mereka membuka atap yang di atas Yesus. Lalu mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudara-saudara, kita tahu Yesus datang ke dunia ini untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Firman Tuhan mengatakannya, tertulis, jadi tidak bisa disangkali. Tuhan Yesus datang ke dunia juga untuk menghapus dosa dan menanggung sakit penyakit kita. Dan pemberontakan kita juga. Tetapi itu semi otomatis atau semi manual, tergantung dari sisi mana Anda melihat. Ketika Anda melakukan manual dari sisimu, otomatis di pihak Tuhan. Karena itu kalau mujizat terjadi, jangan pernah berkata itu karena dirimu atau diriku. Tetapi ketika kita otomatis dari kita lakukannya. Kita melakukannya setelah kita taruh di bawah kaki Tuhan. Semuanya jadi manual, tiba-tiba Allah bekerja. Yang tadinya saya kira semua sama aja, ketika kita berusaha secara otomatis tidak perlu didorong siapa-siapa, kita mengusahakannya. Seseorang diletakkan di kaki Tuhan, seseorang ditaruh di tempat yang strategis untuk Allah bisa melayani. Tiba-tiba Allah bekerja step by step dalam hidupnya. Yang tadinya kalau kita biarkan dengan nasib tak terjadi apa-apa, seolah-olah Allah tiba-tiba jadi manual. Paham maksud saya ya? Kalau kita cuma diem aja di ibadah ini sebagai tempat persembunyian kita, Tuhan selamatkan generasiku, Anda akan kaget. Allah doesn't move. He doesn't move. Anda bawa orang sakit ke FKA, contohnya kayak kemarin di Jakarta, tiba-tiba dia menyembuhkan satu persatu. Dan kalau nggak dibawa, kok nggak terjadi tiba-tiba kesembuhan di mana-mana? Kok so manual ya Allah itu ya? Ya, ketika Anda otomatis, dia manual. Dia bekerja, tunjukkan kepada Anda bagaimana dia bekerja. Gila, luar biasa. Ketika di FKA kemarin, saya dapat kabar yang langsung verifikasi medis. Ada satu orang yang teleponin mamanya, taruh di telinganya seorang yang koma, bangun langsung. Ada satu lagi saya diberitahu sama Pak Peter Kaunang di Jakarta. Immediately setelah hari pertama dia terbang ke Singapura karena dia waktu di tengah-tengah FKA, di tengah-tengah ibadah, dia ke kamar mandi, dia coba lihat kanker di payudaranya kok tiba-tiba merasa hilang. Dia pergi ke Singapura. Dapat kabar, kankernya lenyap total. Pertanyaan saya, kenapa dia sebelumnya datang ke ibadah gitu aja, kok nggak hilang kankernya? Allah kok nggak bekerja? Ketika kita menurunkan dia di posisi di mana, nah Tuhan di depannya Tuhan nggak bisa apa-apa kecuali harus bekerja. Dia bekerja. Turunkan, itu bicara tentang usaha manusia dengan iman. Aku bawa kemari. Kenapa tidak terjadi keselamatan lagi? Bukan karena Tuhan sudah berhenti menyelamatkan. Sekarang dadunya di Anda, bolanya di Anda untuk Anda lemparkan ke dia sebelum Tuhan slam dunk. Anda serahkan ke dia. Kenapa teman-teman Anda tidak mengalami Yesus lagi? Karena Anda tidak bawa ke sini. Dan kenapa nggak dibawa sini? Karena tidak ekspektasi. Mari kita sama-sama ekspektasi lagi. Setiap Sabtu orang maju ke depan terima Yesus. Mau khotbahnya perpuluhan kek, terakhirnya terima Yesus. Mau khotbah tentang jodoh kek, terakhir
Terakhirnya tetap bicara tentang Tuhan Yesus. Maju ke depan altar, kau terima Yesus. Ekspektasi harus terjadi lagi supaya Allah bekerja lagi. Katakan amin. Itu yang disebut tadi, saya tanya kepada Anda kan. Orang-orang ini membuka tingkap langit, di atasnya siapa? Coba perhatikan lagi. Supaya Anda harus tahu bagaimana Allah bekerja sama dengan manusia. Kenapa kalau Allah nggak bekerja? Jangan selalu menghakimi diri sendiri atau orang lain. Tapi juga perlu evaluasi kadang-kadang. Kenapa Allah kurang bekerja? Karena memang kita tidak ekspektasi apa-apa. Saya ajak Anda lihat kembali ke ayat 4. Tapi mereka nggak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya siapa? Di atasnya siapa? Tuhan Yesus. Nya N huruf besar. Kenapa Allah nggak bekerja? Siapa yang bukakan atapnya? Saya kira Tuhan adalah pembuka tingkap langit. Tapi Tuhan kasih kita kuncinya ke kita juga. Kita juga perlu buka tingkap langitnya Tuhan. Why God doesn't work? There is no ventilation. Tidak ada ventilasi. Tuhan menghargai iman. Dengan iman sederhana 4 orang ini mengerek temannya persis dijatuhkan. Kalau dijatuhkan dijatuhin gini mati langsung ya kan. Dikerek turun ke bawah. Seperti kerek bendera gitu. Dijatuhin, diletakin persis di depan di mana Yesus mudah menjangkau. Ya, saya yakin bahwa teman Anda kemari, nanti ketika altar call terjadi, bawa dia ke depan, peduli amat teman Anda pikir apa, jangan percaya dengan kebudayaan orang banyak, ikuti keberanian di sini. Meskipun semua tempat sama saja, Yesus Maha hadir, tapi percayalah ada tempat yang disakralkan untuk ministrinya Yesus terhadap orang-orang. Di tempat itulah bukan cuma Yesus, orang itu jadi lebih peka terhadap sorga. Anda taruh di depan sini untuk mereka mudah dijangkau. Niscaya sesuatu akan terjadi. Buka tingkap langitnya Yesus, Yesus akan bekerja leluasa. Tutup tingkap langitnya, Yesus akan diam saja. Itulah artinya kunci kerajaan sorga. Kenapa? Why God moves in a certain church and He doesn't at another church. Now this explains why. Kenapa Tuhan bekerja di sebuah kota dan tidak di kota lain? Kenapa Tuhan bekerja di sebuah gereja dan tidak di gereja lain? Kenapa Tuhan bekerja di sebuah ibadah dan tidak di ibadah lain? Sekarang ini penjelasan inilah jawabannya. Yesus perlu seseorang membuka tingkap langitnya. Dia bisa buka sendiri nggak? Kok malas banget mungkin kita berpikir. Bisa, tapi dia bukan orang pelin-pelan. Kunci gembok langitnya itu di tanganmu. Itu bukan kunci horizontal, pintu-pintu biasa. Ketika Yesus bilang kepadamu, kuberikan kunci kerajaan surga, dia bicara yang vertikal. Loh kok bisa? Apa yang kau ikat akan terikat di sorga. Apa yang kau lepas di dunia terlepas di sorga. Tuhan bicara tentang tingkap langit, lepas ikatnya sorga bumi. Itu bicara tentang bagaimana kita membawa jiwa contohnya. Kita taruh di depan Tuhan, nyok ini Tuhan. Pasti dijamah, saya yakin. Keluarga Anda siapapun, karena Tuhan tidak pernah menolak seorang jiwa. Dan kata apalagi kalau kita doakan terlebih dahulu, kita puasakan mungkin sebelum hari Sabtu, hari Rabu, dan bagus untuk diet juga, ya kan? Kita doa, Tuhan hari Sabtu aku mau bawa teman kantorku itu. Dia udah mundur dari Engkau. Gak peduli nanti besok minggu ini judulnya apa. Yang penting kan spiritnya revolution. I will have to revolutionize my spiritual life. Aku harus merevolusi kehidupan rohaniku. Revolusi itu kayak Fidel Castro gitu loh. Memberontak terhadap sistem. Berontaklah yang baik. Berontaklah terhadap sistem. Seperti Yonatan. Ketika Saul cuma duduk-duduk di bawah pohon terbantin dengan 600 Kopasusnya, mereka semua lagi bicara serang nggak, suruh ambil tumim dan urim, suruh pakai baju imam, tanya-tanya segala, nggak ada jawaban. Sementara itu si Yonatan sudah, padahal itu anaknya sendiri sudah gatel semua, sudah rasanya, dia bilang sama bujangnya, sini, daripada gua tungguin dengan sistem gitu terus. Bukan berarti kita suruh berontak sistem gereja loh ya, jangan salah loh ya. Ini bicara soal sistem kemalasan, sistem alasan, sistem takut sama orang. Sistem intimidasi, orang pikir apa, sistem gengsi, itu semua harus patah tanpa mengubah sistem gereja. Itu harus broken. Tahukah Anda, saya memiliki jubah pemberontakan ini. I'm never satisfied. I'm never. Why? Because I follow Jesus. Don't blame me, blame my master. He's like that.
Who do you follow though? Why you so quiet? Yonatan berkata, gue gak bisa begini terus. Sini ikut aku. Kita lihat, kalau dia suruh kita naik, kita hajar. Kalau dia suruh kita tinggal, ya sudah kita lihat dan belajar. Terjadilah gempa luar biasa. Saul malah gak ngerti itu anaknya, malah dikasih kutuk segala. Habis itu, sampai umat Tuhan berkata, dia yang selamatin Israel, bukan lu. Jangan apa-apain dia. Berontak dari sistem. Revolution now. Anda mau tahu sekarang slogan itu artinya apa? Biarkan urapan kerasulan sekarang mengajarimu. Artinya you revolutionize your friends around you. Itu kursi dierami gak akan netes jiwa-jiwa, percayalah saya. Kalau Anda cuma menghangatinya. Anda perlu membuka tingkapnya Tuhan. Kerek seseorang turun ke kursi yang kosong itu loh. Itu loh Kapernaum, itu loh. Itu gak usah dierami. Gak perlu Anda dudukin. Kirim satu orang, taruh di sana, lalu bawa ke sini ke depan kalau ada altar call. Pasti dijamah. Simple. Gak usah minta revival. One by one. A miracle by miracle can happen. You create the miracle, not Jesus. Jesus will just follow along you. Dia akan mengikutimu aja. Move. Move. See, not moving. Coba katakan kanan kiri, koyak, move, gitu ya. Move. Tapi kan aku lagi nyantai nih. Saya akan berdoa sebentar lagi. Wah, doa saya mungkin gak enak. Maria Woodworth-Etter punya 5 anak. Dia dipanggil Tuhan di zamannya. Ketika di zamannya dia dipanggil Tuhan, dia sendiri punya prejudis atau diskriminasi terhadap wanita. Maria Woodworth-Etter, supaya Anda tahu siapa dia. Anda tahu Kathryn Kuhlman? Kathryn Kuhlman itu yang banyak menginspirasi Benny Hinn. Benny Hinn atasnya Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman ada Amy Semple McPherson. Itu orang dipakai Tuhan di Hollywood. Menangin banyak A-list selebriti zaman itu. Seorang yang teatrikal sekali tapi diurapi luar biasa. Dia datang satu kota, kolera lenyap semua. Kalau dia datang, itu penyakit sudah saling menggosip. Hati-hati, Amy datang. Mendingan kita cabut sekarang. Amy Semple McPherson itu belajar banyak dari Maria Woodworth-Etter, ibu rumah tangga. Tuhan bilang sama dia, aku mau pakai kamu keluar dari zona nyamanmu. Keluar dari Kapernaum. Gak mau. Keluar dari Kapernaum. Gak mau. Keluar dari Kapernaum. Gak mau. Kenapa gak mau? 2 alasan Tuhan. Satu, aku wanita. Aku gak percaya woman ministry. Tuhan bilang, aku gak punya pilihan. Yang cowok gak mau semua. Kamu saya mau pakai. Untuk kesembuhan, untuk menginjilin orang-orang. Ini ibu rumah tangga loh ya. Oke Tuhan, tapi saya belum siap. Oke, apa lagi? Anakku masih kecil-kecil. Baik, aku ambil 4 mati. Setelah itu Maria Woodworth-Etter mengerti. Aku mengerti sekarang. God means business. Bukan berarti Tuhan jahat. Keselamatan orang itu bukan pilihan loh saudara. Berapa kali saya tunjuk kursi kosong ini, Anda harus tahu loh. Minimal saya punya otoritas loh. Anda mesti harus ada takutnya. Minimal lihat buah saya, Anda harus tahu minimal ada Tuhan sedikit di hidup saya. Maria Woodworth-Etter diberitahu sama Tuhan. Bukan berarti Tuhan jahat melakukan itu. You know that salvation is urgent. Anaknya 4 itu dititipin Tuhan. Oke, kalau nggak gini, oke. Kalau kamu nggak bisa jaga dan itu menghalangimu jadi berhala, Tuhan ambil dan Tuhan berkata kalau gitu aku aja nursery-nya. Nanti tak kembaliin di akhirat. Sekarang kamu cari dulu yang mungkin tidak akan ketemu di akhirat nanti. Cari setengah mati. Bangkitlah Maria Woodworth-Etter. Seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia angkat tangannya begini. Dia bukan sok-sokan. Sebagai orang yang berduka. Dia nggak buat-buat. Dia angkat tangan gini. Itu ribuan orang terima Roh Kudus. Ibu rumah tangga. Tapi kenapa? Oh Maria. Kenapa setelah 4 anak diambil darimu, kau baru menyadarinya? Dia bukan hero saya. Saya cuma belajar dari hidupnya. There will be a time. Semua firman yang saya bagikan, pengajaran rasul-rasul yang saya tumpuk dari sejak sekarang sebelum-sebelumnya. Itu akan Tuhan perhitungkan di hidup setiap pendengarnya. Akan ada totalan. Saya tidak mengancam. Pasti ada totalan karena Yesaya mengatakan firman yang keluar gak kembali sia-sia. Pengajaran aja gak balik dengan kosong kok. Apalagi firman yang tujuan. Pasti ada pembelaan. Be careful. I'm warning you.
Saya sekarang berbicara dengan urapan Yunus juga. Anda harus tahu itu. Saya tidak ngancam, uji sendiri. Nggak percaya, tetap akan terjadi. Itu loh hebatnya firman. Di FKA orang nggak percaya Tuhan, tetap sembuh. Karena Tuhan punya perjanjian dengan kami. Bahwa di FKA akan ada perjumpaan yang tak akan terlupakan. Di Pro-M, percaya nggak percaya, you will experience something. Karena ini bukan show. Bukan siapa yang diundang bicara di atas sini yang berbicara, tapi siapa yang Tuhan utus yang akan ngomong. Ini miliknya Tuhan, engkaulah ladangnya. Aku pun takut di bawah sumpah. Anda harus tahu itu. Be careful, Pro-M. Be very careful. I know my God. You be careful. You be very careful. Firman kayak gini ini susah sekali. Pak Mil tahu. Saya khotbah yang agak keras pada waktu di Australia. Setelahnya itu saya nggak tahan. Saya belum sampai ke green room VIP. Saya nangis kayak anak kecil. Sampai Pak Mil sampai. Saya sekarang rasanya kayak gitu. Oh, saya harus menyuntik Anda sendiri. Hati rasanya gimana? Kemarin tadi malam saya baru barengin seseorang untuk disuntik berbelas-belas kali. Nggak bisa masuk. Orang tua tegang. Saya lihat anaknya, bagaimana tega, lihat papanya di jojo-jojo gitu. Dari jam 8 sampai jam 1 malam, nggak berhasil. Saya harus melihat Anda di jojo-jojo sekarang. Pro-M ini seperti anak bagiku. Dan saya sedang memberimu word of warning. Be careful, you are too comfortable. Be very careful. Oh Tuhan, lain kali jangan undang saya terlalu cepat. Oke, Anda masih mau belajar sedikit? Aduh, saya gemeter. Saudara. Ini bukan rencana saya. Firman ini bukan rencana saya. Terus terang bukan rencana saya. Saya gemeter nih, hati saya ini gemeter. Oh, makanya saya tadi kerasa urapan kayak gitu. Saya dikasih kekuatan yang ekstra. Be careful, be careful, be careful, be careful. Be careful, be careful, be careful, be careful. Saya bukan pengkhotbah yang bisa politically correct. Saya beritahu, untungnya saya waktu merasa lonely sendiri, saya buka archives, saya buka library tentang revivalist masa lalu. Saya nggak ikut-ikutan. Saya kadang-kadang menuduh diri sendiri. Kenapa ya? Aku ini kok begini ya? Aku atur begini, jadi begitu. Ngomongnya saya sudah atur supaya bisa lembut, jadi kasar sekali. Waktu saya baca ada orang Jonathan Edwards, John Wesley dan sebagainya, saya baca. Saya nggak ada setengahnya. Itu ada seorang hamba Tuhan di zaman 1800 lebih waktu berkhotbah, itu orang geblak dari kursinya itu teriak, jangan ambil nyawaku. Saya belum apa-apa, karena saya masih ada sungkanannya. Belas kasihan yang tidak benar masih ada di hati saya, yaitu ketika anak Tuhan disesah, saya mencoba membela. Jangan coba-coba, kalau Tuhan sudah berkata, aku mau sesah karena aku cinta, kita berdiri sok jago dan berkata, jangan Tuhan. Tuhan bilang, minggir, hai pengkhotbah, ini bukan bagianmu, kamu cuma berbicara. Dengar baik-baik, saya merasa begitu saat ini juga. Saya melihat tangan Allah sedang menyesahmu. You are not going in the right direction and salvation is urgent. Bukan ya aku menangin 10 orang, puji Tuhan. Aku tidak menangin gak apa-apa, menang ya gak apa-apa. No, it's urgent. He'll take your business if necessary. To make you realize how urgent it is. Tuhan gak jahat, tapi bisnis bisa kembali. Jiwa satu orang yang Tuhan sudah beli di Kalvari, kemana cari kalau sekali cemplung masuk ke lautan api? You have forgotten that. Be careful. Hati-hati. Hati-hati. Ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat 5 ini luar biasa sekali, dikatakan Yesus melihat iman mereka, sedangkan sebagian besar ibadah kita sekarang lebih banyak menyuapi pendengarannya Yesus. No. Yesus mau lihat, bukan dengar, cukup dengar. Ia mau lihat. Jangan-jangan Tuhan merasa cukup. Aku tidak kopok, tidak tuli. Nggak perlu terus disuapi dengan kata-kata manis ini itu, semuanya words. All about words, semuanya cuma kata-kata, semuanya cuma lagu, cuma melodi, semuanya cuma genderang dan cuma bunyi gong, bunyi itu cukup. I wanna see.
Yesus melihat iman mereka. Iman itu timbul dari pendengaran. Jadi gak ada hubungan dengan penglihatan. Tapi Tuhan putus asa berkata, aku mau lihat, bukan mendengar. Aku mau lihat. I want to see. I want to see. I prophesy that some of you will be demoted very soon. Beberapa di antaramu akan di-demoted. Lawan katanya promoted. I prophesy that some will experience sicknesses that will be incurable. I prophesy some will experience death. Sekalipun Anda pindah gereja pun dikejar sama Tuhan. Karena gereja tidak bisa mengubahmu. Word of repentance that will change you. Wow. Yesus melihat iman mereka, berkata iya kepada orang lumpuh itu. Padahal orang lumpuh itu gak minta loh ya. Orang lumpuh itu pasif sekali, pasif banget. Tapi Yesus berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kerinduan hati yang terdalam adalah mengampuni dosa. Ingatlah itu, bukan ibadah kita. Kerinduannya terbesar adalah mengampuni dosa. Bukan dosa kita yang sekarang sudah gak dosa, dosa lagi, dosa gak dosa. Itu Tuhan gak tertarik. Itu gak tertarik. Tapi Tuhan tertarik mengampuni dosa mereka yang belum terhapus. Sampai pada taraf dia bermimpi dan berkata, inilah mimpinya Tuhan. Dapatkah sebuah bangsa diampuni dalam sehari? Dia memimpikan suatu hari He will forgive all sins. Dia mengampuni semua dosa, bukan cuma mati bagi dosa itu. Di kayu salib 2000 tahun lalu sudah terjadi. Tanpa diminta, tanpa doa seorang, doa keselamatan, Tuhan Yesus, aku menerimamu dalam hatimu, ampuni aku. Seperti yang kita tahu, Yesus langsung ngomong, bicara sama si lumpuh. Tidak ngomong soal penyakitnya. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saya bisa nangkep loh. Tuhan lihat iman mereka. Tuhan bilang yang kayak gini loh, kok bisa terjadi di Kapernaum, itu gak masuk akal. Tuhan pun tercengang. Padahal 4 orang itu tanpa nama, tanpa wajah, tidak disebut mereka siapa. Ayat 6. Tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Mana lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Wow. Tuhan Yesus ngomong sama ahli Taurat dan orang Farisi yang memikirkan hal-hal yang macam-macam. Tuhan sedih dan berkata, kamu kok tidak kenal hati toh? Kok tidak kenal hati? Kok tidak kenal hati? Ibadah tanpa kesetiaan, kata Yeremia, adalah kesia-siaan. Ibadah yang memungkiri kekuatannya adalah berhala. Apakah aku memberatkanmu dengan korban sembelihan? Apakah aku menginginkan semua genderangmu? Tidak, Tuhan berkata. Yang ku kehendaki belas kasihan. Have you shown that individualistic culture of young people today? Luar biasa, Tuhan itu ngomong begitu sama orang Farisi. Tapi lihat hatinya Tuhan sama si lumpuh itu. Saya terharu. Saya terharu. Inilah yang Tuhan ingat di Kapernaum. Yang Tuhan celah itu adalah Kapernaum at large atau secara umum. Tapi puji Tuhan, yang Tuhan muliakan, Tuhan itu bisa muliakan orang loh. Dia berkata, iman seperti ini gak pernah ketemu di Israel. Tuhan muliakan 4 orang ini. Lihat ayat yang berikutnya, ayat 10. Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Berhenti di sana. Tuhan itu bukan mau membuktikan sesuatu. Dia saking terharunya sama si 4. Dan dia sangat mengasihi si lumpuh. Belum apa-apa udah diampuni dosanya. Ketika orang Farisi protes, Tuhan cari alasan untuk bisa membela kesembuhan si lumpuh. Dengan mengucapkan kata-kata sepertinya, aku mau membuktikan padamu bahwa aku anak Allah. Padahal dia bukan ingin membuktikan diri. Dia hanya ingin untuk membela kesembuhan orang ini agar jangan dihalangi. Begitu rindunya Yesus melihat orang disembuhkan dalam ibadah kita. Begitu rindunya dia menyelamatkan, mengampuni seorang berdosa. Sampai pada taraf di mana dia belani debat sama orang Farisi. Padahal ketika dia sendiri diadili, dia bungkam 1000 kata. Tapi ketika orang lumpuh itu mau dihalangi lewat kebudayaan orang yang tunggu menunggu dan nanti menanti, Tuhan
mengajak mereka berdebat supaya orang lumpuh itu keluar dari incaran, supaya dia sembuh dengan cuma-cuma. Begitu rindu dia ingin memulihkan kehidupan orang yang kau tahu di hidupmu itu, yang selama ini belum pernah kau kerek ke kakinya Yesus. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang ini. Saya sudah mau selesai. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya. Perhatikan sebentar. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, takjub karena apa? Mujizatnya terus terang ini bukan mujizat Tuhan yang terbesar. Kapernaum terkenal dengan mujizat yang sampai Sodom Gomora. Kalau sampai terjadi kayak gitu, pasti masih berdiri. Ini bukan mujizat terbesar. Tapi kenapa ayat ini ditulis sama Tuhan Yesus, diizinkan sama Allah berada di Alkitab kita? Karena Allah pun takjub. Yang dia takjub bukan mujizatnya, karena power is not a big deal to God. Kuasa bukanlah perkara besar bagi Tuhan. Di sini kata-kata terakhirnya begini, yang begini belum pernah kita lihat. Maksudnya di sini, yang begini menurut manusia belum pernah kita lihat orang lumpuh jalan. Tapi yang begini Yesus belum pernah lihat di Kapernaum. Di tengah-tengah rimbunan orang yang cuman satu-satu berkedok rohani, ada 4 yang sejati dan tulen. Diam-diam gak minta tempat VIP. Dia buka tingkap langitnya Yesus supaya Yesus bisa leluasa melayani. Tuhan Yesus, kata orang Itali itu, ingat ya, gak perlu datang ke rumahku, aku gak layak terimamu. Aku aja yang datang ke Tuhan, ucapkan sepatah kata. Terus terang, kalau kita datang ibadah, kita tahu ada satu orang di luar sana yang perlu dijangkau Tuhan atau disembuhkan. Jangan bilang, kita meskipun Tuhan maha hadir ya, jangan pernah remehkan kemahadiran Tuhan. Hanya karena dia maha hadir jadi kurang signifikan. Jadi gini cara ngomongnya, Tuhan, aku ingin sekali kau selamatkan temanku. Temanku di kantorku ini loh Tuhan. Dia ini orang yang sudah putus asa, putus pengharapan. Ini hidupnya gak benar. Tolong ya Tuhan, stafku ini loh Tuhan, tolong Tuhan. Tolong ya, sini Tuhan, datang Tuhan. Sini Tuhan, sini kayak layangan gitu. Sini, ini Tuhan, ini layani. Kok nggak sungkan suruh Tuhan, datang Tuhan. Bahkan sama hamba Tuhan juga sama, ayo datang sini yuk, layani di kantorku. Oke lah, maksudnya baik. Nggak bisa sebaliknya dah. Makanya ini disebut rumah Tuhan. Saya mau bicara sedikit supaya Anda bisa membedakan kemahadiran dengan tidak meremehkan itu. Bisa nggak gini? Nggak usah repoti Tuhan. Aku yang bawa datang ke rumahmu hari Sabtu. Jangan repot ya Tuhan, aku gak layak terima engkau di kantorku. Meskipun kau maha hadir, aku tahu sekarang ini perjanjian baru. Tapi Tuhan, Sabtu kan memang kita setiap Sabtu kan sudah kencan. Setiap Sabtu kan ngedate. Bersama-sama lagi sama umatmu yang lain. Lebih berkuasa korporat lagi urapannya. Tuhan gak usah, sungkanlah Tuhan datang ke kantorku. Janganlah Tuhan jauh-jauh. Gak perlulah. Tuhan gak usah. Kencan kita yang ada aja. Hari Sabtu, saya bawa dia ke hadiratmu. Tolong ya Tuhan, ucapkan satu kata. Bisa gak gitu? Tuhan bilang, yang begini gue gak pernah lihat. Yang begini aku gak pernah lihat di Kapernaum. Dalam kecamannya terhadap Kapernaum, Tuhan tersenyum diam-diam bahagia di hatinya. Ingat 4 orang itu. Saya sarankan begini, saya selesai dengan ini ya. Di CG, katakan per CG 8 orang. Dibikin gini yuk, bukan sebagai target-targetan, tapi latihan iman. Per 4 orang, kerek 1 orang yuk, supaya kita gak malas. Jadi kalau 1 CG, kerek 2 orang aja. Kenapa 4? 4 itu gini, 4 itu ada orang yang, itu kayak, kalau orang sudah masuk di dalam lingkaran 4, tidak bisa keluar. Kok bisa gimana? Yang membuat keluar itu bukan karena Tuhan tidak kuasa bekerja, tapi karena 4 itu lengah. Kalau udah 4 lengah. Kalau kita mau bawa orang itu seringkali gak saling mengingatkan, kita bawa sendiri, atau 2 orang kita bisa sama-sama pura-pura lupa. Tapi kalau 4, kalau kita tidak mau bawa orang itu, gak janji, kita doain minggu ini, minggu depan kita mau bawa gitu ya. Lalu kita gak melakukan itu, kita punya rasa curiga sama 3 yang lainnya. Kalau sampai gak bawa, izin aku. Ya mungkin si nomor 2 bisa lupa, si nomor 3 mungkin gak peduli. Siapa tahu si 4 itu diam-diam memikirkan, loh aku kok tidak tepat janji. Orang kedua juga sama. Aku males bawa ini, susah banget, kita doain ini. Tapi kalau aku gak bawa, nanti si 1 mungkin lupa, si 3 mungkin gak peduli. Tapi mungkin si 4 nanti akan, 4 membuat kita jadi tersesat.
Sehingga kalau ada kemalasan dan alasan, kita nggak bela nih, karena kita rasa curiga dengan orang kedua, 3, dan seterusnya. Ngerti maksud saya ya? Ngerti maksud saya? Kenapa 4 orang ini mungkin yang pertama membuat janji kerek tadi, ketika akhirnya sampai, waduh banyak orang yang pertama, ini 4 orang mungkin semuanya aras-arasan, bahasa Surabaya. Di dalam hati berkata, waduh kerek gini, kerek bendera gini nih, orang kalau mati asuransinya gimana, ini nanti siapa yang tanggung, saya masuk penjara gimana, kalau saya nanti naik banding, saya malah dapat 14 tahun gimana, ya kan, saya kalau jatuh gimana pikirannya. Orang yang satu diam-diam, tapi kalau lihat dengan yang 3 yang lainnya, ayo. Yang satunya nomor 2 juga gini, waduh gimana ya batalinnya ya. Kalau cuma 1 orang lagi gitu aja saya batalin. Kalau 2 orang lagi gitu aja, 3 orang pasti gua batalin. 4 gini nih, jangan-jangan nanti ada yang jadi batu sandungan. 4 itu sebenarnya lagi aras-arasan. Tapi karena sudah terlanjur mencetuskan iman, masing-masing saling curiga. Kalau mau batalin, gengsi itu namanya gengsi yang perlu. Padahal 4 sudah mau batalin. Tadi mereka kerek semuanya dengan setengah hati. Tapi karena mereka rasa sungkan kanan kiri dengan ke-4-4-nya, sampai turun ke bawah, disembuhkan, mereka lupa. Ketika nanti bulan depan mereka bicara, sebenarnya saya setengah hati loh. Saya juga. Loh, ternyata semua setengah hati. Kenapa kamu gak bilang? Saya gengsi. Kenapa kamu gak bilang? Saya gengsi. Lah kenapa kamu gak bilang? Saya juga gengsi. Mujizat sudah terjadi, terlanjur sudah. Itu namanya iman biji sesawi. Saya sarankan di CG 4-4. Per CG sama-sama mendoakan 1 orang untuk dibawa ke ibadah setiap minggu. Saya tidak peduli dengan jumlah. Percayalah saya, ini tempat dipenuh. Setelah penuh, nanti dibobol lagi, lebih gede lagi, ada kosong lagi. Tapi yang saya pedulikan adalah hati Allah. Ini gak boleh hilang dari Pro-M. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. I love you. I'm sorry kalau kata-kata saya keras. Haleluya. Awal-awal sebelum ibadah tepuk tangannya banyak sekali. Setelah itu ya saudara, Anda bisa tahu sendiri. Praise the Lord. Sekarang saya tidak bicara sebagai mulut Tuhan. Saya bicara sebagai mulut saya. Maaf ya kalau kata-kata saya menusuk sekali. Tapi saya tidak akan minta maaf untuk Tuhan Yesus, karena Dia berhak berbicara apa saja kepada umatnya. Saya mengasihi kalian. Tapi saya tidak ingin untuk Anda semuanya, siapapun di antara Anda, keluar dari jalurnya. Saya minta saat ini kita sungguh-sungguh berdoa. Tidak mungkin di malam ini, mungkin tidak bisa malam ini, 4-4 Anda ketemu dengan CG Anda. Jangan lupa, CG-nya hari apa? Hari Selasa. Apa yang saya bicarakan, tolong dibahas. Doa sama-sama. Anda pasti akan lihat ada beberapa orang marah dengan pesan saya. Itu ngomongnya gini-gini, masa kita dikutuki, masa apa? Terserah. Pasti ada yang marah. Ketika daging diotak-atik, pasti ada bau bakar. Gak percaya, barbecue lah, coba. Saya barbecue daging Anda, pasti ada bau asap. But listen to your heart. Is what I'm saying correctly, biblically or not? Saya minta Anda untuk betul-betul bawa di dalam doa. Amin, saudara-saudara yang saya kasihi. Sekarang, seperti yang saya katakan, Tuhan itu sangat cinta dengan siapapun yang membutuhkan. Si lumpuh itu diampuni tanpa meminta. Kesembuhannya pun dibelani untuk debat dengan orang, supaya dia keluar dari incaran. Adakah di sini seseorang yang sudah mundur dari Tuhan atau belum terima Tuhan? Saya mau tutup dengan menunggu 1 domba itu. Kalau ada, kita akan nyanyikan 1 lagu, tim naik ke atas. Majulah ke depan, supaya Anda, saya kerek, kami kerek, tepat di bawah kakinya Yesus. Semua tempat sama aja, tapi kenapa tempat altar ini bisa istimewa? Karena kita sakralkan memang untuk ministry. Inilah kaki Yesus itu. Amin. Kalau ada di antara Anda, silakan maju ke depan. Saya minta Anda sekarang tanya orang kanan kirinya, hei, kamu sudah terima Yesus belum? Atau kamu sudah aman dengan Tuhan atau belum? Atau kamu apakah kamu sempat mundur dari Tuhan atau enggak? Kalau ada orang yang butuh maju ke depan, please ingatkan orang itu bawa barang pribadinya. Anda barengi ke depan ya. Ayo kita revolusi. Kita berontak dari sistem takut. Gini loh, gereja seringkali dalam ibadah itu ada rasa takut yang tidak dikonfrontasi. Kadang-kadang
Kalau dalam kebaktian gini kita jalan tuh takut. Padahal loh, kalau kita sehari-hari jalan ya nggak ada yang liatin ya kan. Kenapa kalau kita lagi jalan di ibadah gini ngerasa diliatin? Udahlah, jangan percaya ke dusta itu dusta setan. Mau pas lagi duduk, kalau ada lagi berdiri segalanya, ada yang jalannya gitu nggak usah. Memang perlu jalan mau kencing ya pipis lah, nggak apa-apa, jalanlah dengan gagah perkasa. Gua mau pipis mau apa? Gak ada orang yang liatin Anda. Kenapa kok tiba-tiba kalau kita mau maju itu seolah diliatin? Jangan-jangan roh jahat yang melihatin Anda dari 4 arah, membuat Anda jangan berkutik, tetap di tempat, jangan sampai maju ke kaki salib. Jangan-jangan begitu. Saya mau revolusi itu. Mau maju, majulah. Karena Anda maju bukan untuk mengacau, tapi untuk menerima Tuhan. Amin. Tanya kanan kirinya, apakah Anda butuh maju atau tidak? Aku barengi. Tanya sekarang, silakan. Go, come on, bro, come on. Move. Thank you Lord. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Ini yang saya maksudkan. Maju ke depan sini. Ini yang saya maksudkan. Haleluya. Sing one song, come on. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Dan untuk semua orang yang membawa mereka. Inilah ketaatan yang saya maksudkan. Hanya di dalammu, bukan
Bercanamu, caramu, bercanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya, 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 amin. Sementara pelayanan di depan bisa terus berlanjut, ada orang-orang yang masih dilawat Tuhan yang belum dibaptis, konselor ajak mereka untuk dibaptis malam ini. Kalau mereka mau bersedia bisa, alangkah baiknya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Katakan kanan kirinya sebelum nanti kita akhiri ibadah ini. Anda katakan kanan kirinya, coba diobati setiap goresan-goresan yang sudah terjadi. Pasti kena firman tadi, pisau bermata dua, pasti ada goresan yang terjadi. Peluk seseorang, katakan pada dasarnya inilah pesan Tuhan malam ini. Dia sangat mencintaimu. Dia tidak ingin engkau tidak berjalan dalam rencana. Katakan gitu. Atau pada dasarnya ini pesan Tuhan. Dia cinta padamu. Itu sudah, itu aja cukup. Kasih pelukan pada seseorang. Haleluya. I am a friend of God. Yes, I am a friend of God. Everybody say, I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Katakan dengan iman, Tuhan cinta pada kita. It's true that you are thinking of me. How you love me. Katakan kanan kirinya, beritahu pada sebelah-sebelahnya, I am a friend of God. Yeah, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. Everybody, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Sekali lagi. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you need me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? Siapa di sini dicintai oleh Tuhan? Cuma keluarga dikasih, katakan I'm a friend of God. I'm a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God.